salam olahraga ya. Hari ini ada seri dari MotoGP untuk di mana namanya Portugal, sekaligus menjadi seri penutup ya, atau perpisahan bagi pembalap tuan rumah itu Miguel Oliveira, di mana musim depan dia akan berlaga di World Superbike yang ada kursi yang MotoGP, karena ya kita lihat beberapa tahun performa dia terakhir nggak bagus juga ya. Untuk di seri ini sebetulnya ini sirkuit yang cukup menantang ya, cukup menantang, dan kita sebagai penonton juga kemarin kan di sprint race ya di banyak aksi overtake yang menarik, tapi justru ketika masuk ke main race ini yang kalau gue bilang agak kurang menarik ya karena mungkin ini sirkuitnya betul-betul banyak menguras tenaga ya untuk pembalap. Jadi beberapa pembalap ini lebih memilih untuk menekan di awal atau menunggu di akhir. Jadi ketika masuk pertengahan race itu nggak kurang menarik lah ya. Satu ada Marco Bezzecchi ya, dia dapat pole position dan dia juga menang ya, sekaligus ini mendapatkan dia ya sekarang nggak langsung sebagai finish nomor ketiga, karena jarak dia dengan Pecco itu udah beda 34 poin. Jadi nggak mungkin, kemungkinannya kecil lah untuk Pecco bisa ngebalap si Bezzecchi ini, karena ya minimal Bez ini harus jatuh dua sprint sama main race, dan itu nggak mungkin juga. Dua Alex Marquez ini juga patut diacungi jempol ya, justru dia ini lebih strateginya menekan di awal. Jadi ketika masuk terakhir itu kelihatan tadi Pedro ini udah mulai mendekat, tapi ya Alex ini patut diacungi jempol juga, karena dia bisa jaga pace-nya ini di 3 race tersisa, di mana tadi di tayangan TV kan juga kelihatan ban depannya dia udah habis banget. Jadi antara ban dia dengan velgnya ini tinggal dikit. Jadi kalau gue bilang itu murni skill ya, dia bisa menghemat ban yang luar biasa itu kalau gue bilang. Sedangkan ya Pedro nomor ketiga kembali dia gagal meraih kemenangan juga ya, nggak heran karena memang motornya dia ya ini kurang mumpuni banget, dan dia tadi pakai strategi yang menunggu di akhir, karena kan selama ini dia memilih untuk menekan di awal, ujung-ujungnya di akhir kedodoran. Tapi sekarang justru dia agak telat, dimana yang harusnya dilakukan adalah dia menekan di sekitar 5-6 lap terakhir, tapi yang dia lakukan adalah 3 lap terakhir dia baru menekan, dimana gapnya udah jauh, dan itu kalau gue bilang ya kesalahan lah. Fermin Aldeguer keempat ya, Fermin luar biasa juga dengan mesin Ducati. GP24 sempat terlibat elbow to elbow dengan Brad Binder ya. Fermin ini kalau bisa dibilang tahun depan ya dia akan jauh lebih berbahaya, karena tahun ini dia dapat motor GP24 tanpa pengalaman, bisa dapat kemenangan dan berani untuk fighting di depan ya. Brad Binder musim ini agak menurun ya dibanding musim lalu ya. Ini kasusnya sama kayak Pecco juga, under pressure dengan rekan tim sendiri. Quartararo ke-6 ya, kembali menjadi rider Yamaha paling bagus ya di saat yang lainnya kedodoran. Ai Ogura ke-7 ya, kita udah lama banget nggak lihat Ai Ogura ini bersaing di top 10, dan kali ini dia mampu bersaing. Di Gia ke-8 agak mengecewakan dengan spek GP25. Lalu Jarko ke-9 menjadi rider Honda terbaik. Pol Espargaro ke-10, Luca Marini ke-11, Jack Miller 12, Alex Rins 13, Miguel Oliveira 14, Nicolo Bolega 15. Ya sebetulnya untuk kita bisa lihat ya, memang jarak antara pembalap World Superbike dengan pembalap MotoGP ya kelihatan ini memang jauh banget, skillnya juga beda jauh. Walaupun Bolega ini sebenarnya di World Superbike nggak jelek loh, dia runner up, tapi ketika masuk ke MotoGP dengan senjata yang dia punya ya skillnya kelihatan beda jauh. Salvadori 16, Somkhiat Chandra 17, dan Enea Bastianini 18, dengan 3 pembalap yang nggak finish, Bagnaia, Joan Mir, dan Morbidelli. Oke,